都过去了，不是吗？你就是我的夫君了。结果你个没良心的，却在这里。你的名头不怎么响啊。Yo yo 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 yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi Donghua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, cerita berlanjut di mana setelah membantai beberapa pasukan dari ras iblis kemarin, Lord Muyun akhirnya bertemu lagi dengan ibunya. Di sanalah sang ibu pun benar-benar meminta maaf atas semua yang sudah terjadi. Tentunya ia juga tidak menyangka kalau anaknya sudah dewasa dan juga sangatlah kuat. Sementara Nona Xiao sendiri langsung menanyakan karena ibu Lord Muyun ada di sini, artinya tanah suci Xuan Yu pasti dalam bahaya. Dan benar saja, sang ibu bilang kalau tanah suci sudah diserang oleh ras iblis, di mana wanita suci sedang mengulur waktu agar mereka bisa melarikan diri. Dan kebetulan di saat itu jugalah wanita suci pun muncul dan dikejar oleh sekelompok iblis. Di sana kaisar iblis awalnya menawarkan agar wanita suci menyerah saja. Jelas setelah melihat kecantikannya, mereka berjanji tak akan membunuhnya melainkan akan menyayanginya, ya kan? Waduh. Namun jelas wanita suci langsung menolaknya mentah-mentah, membuat para iblis pun akhirnya mulai menyerang. Untungnya tepat di saat itu jugalah YQ muncul dan menyelamatkan wanita suci. Tak hanya itu, cadar dari wanita suci juga akhirnya terlepas sehingga muncullah satu momen romantis. Mereka berdua saling berkenalan. Wanita suci menyebutkan namanya, begitu juga dengan YQ. Bahkan YQ sampai menjelaskan arti dari namanya yang berarti daun gugur. Hal itu membuat semua pun cukuplah kaget, terutama ibu dari Lord Muyun. Katanya selama ini wanita suci tak pernah menyebutkan nama aslinya sama sekali, apalagi kepada orang lain. Kembali kepada mereka berdua, tanpa diduga setelah diselamatkan ini, wanita suci langsung mengajak YQ menikah. Bahkan tanpa aba-aba sedikit pun doi langsung menyosor manja, ya kan? Waduh. Sontak semua yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget. Karena memang wanita suci ini sebenarnya adalah orang yang tenang. Tapi entah kenapa hari ini saat ini malah menjadi cewek yang bucin. Di sana YQ yang memang tak memiliki seorang kekasih tak keberatan sama sekali. Membuat wanita suci pun menyatakan kalau malam ini adalah malam pertama mereka. Tapi jelas kemesraan mereka itu memancing kemarahan dari pasukan iblis. Mereka bahkan menantang agar mereka maju satu persatu. Awalnya Lord Muyun tak mau meladeninya. Ia bilang demi memandang ketua mudanya yaitu Mofan, Lord Muyun hanya menyuruh mereka untuk segera pergi. Namun tanpa diduga, pasukan iblis ini malah tak mengetahui nama ketua mudanya sama sekali. Bahkan mereka menganggap kalau Lord Muyun hanya mengarang, ya kan? Waduh. Sama halnya dengan kaisar iblis melihat Lord Muyun yang hanya di ranah hidup dan mati tingkat keempat. Ia pun segera menyuruh dua bawahannya untuk mulai menyerang. Tapi melihat dua pasukannya yang sudah gentar duluan, kaisar iblislah yang turun tangan sendiri. Sayangnya tepat di saat itu jugalah geng Lord Muyun dari dunia kecil 5 elemen akhirnya muncul juga, termasuk ayangnya yaitu Juer. Bahkan Juer langsung memeluk manja seolah sengaja memanas-manasi para wanita-wanita lain, ya kan? Sudah jelas dua bini dari Lord Muyun yang lain benar-benar sangatlah kesal. Namun Juer sendiri malah tak keberatan sama sekali jika Lord Muyun memiliki banyak istri. Pada akhirnya karena situasi sudah seperti ini, King Muyun langsung menyuruh Kaisar Miao untuk menghajar para pasukan iblis. Di sana Kaisar hanya bilang jangankan para cecunguk seperti mereka, Mo Jilun sekalipun tak akan berani macam-macam.
Awalnya, karena mereka sama-sama di ranah hidup dan mati tingkat ke-7, Kaisar Iblis tidaklah gentar sama sekali. Tapi di saat itu jugalah ia pun harus merasakan tampolan manjang. Yang ternyata ketua klan iblis yaitu Mojilun sudah datang ke sana bersama dengan anaknya yaitu Mofan. Jelas Mofan yang notabene adalah anak buah dari Lord Muyun langsung menyapa ramah. Sementara Lord Muyun sendiri langsung melaporkan kalau para bawahannya ini sudah berani mengganggunya. Alhasil Mofan lah yang turun tangan dan menyiksa para cecungu itu. Tapi Lord Muyun yang memang baik hati hanya menyuruh mereka untuk meminta maaf. Namun sampai 1000 kali ya lor ya. Waduh, sikat King. Sontak sang ibu yang melihatnya lagi-lagi dibuat kaget. Karena memang baru beberapa tahun aja anaknya sudah memiliki banyak rekan yang kuat. Sementara ketua iblis sendiri langsung menyuruh para pasukan untuk segera bubar. Tentunya setelah melihat Lord Muyun yang dikawal oleh Lautian, Batian dan bahkan Kaisar Miao, ketua iblis benar-benar menghargainya. Tapi di sana Kaisar Miao hanya bilang kalau ia memang mempunyai hubungan baik dengan Lord Muyun. Jadi mengantarkannya pulang ini sekaligus juga bernostalgia. Sedangkan Lord Muyun sendiri tanpa menawarkan sama sekali wanita suci lah yang menegaskan karena ia sudah memilih Yekyu, ditambah tanah suci sudah hancur lebur, mulai sekarang ia akan menjadi bagian dari aliansi Darang. Pada akhirnya karena malam ini adalah malam pertama dari Yekyu dan wanita suci, sebagai seorang guru, Lord Muyun langsung mengadakan pesta besar-besaran. Mengundang banyak orang untuk meresmikan pernikahan mereka berdua, ya kan? Wede. Ini nih definisi diam-diam menikah ya lor ya. Tapi di sana untuk Nona Xiao ia masih saja sangat lamaran. Berbeda dengan Xinya yang malah memaklumi kalau Lord Muyun memiliki satu wanita lagi. Apalagi Jiuer benar-benar sangatlah cantik. Namun meskipun begitu Lord Muyun tetap klarifikasi ya kan. Ia bilang situasi Jiuer ini sangatlah khusus. Di mana Jiuer adalah penyelamatnya di kehidupan sebelumnya dulu. Jelas ia pun berjanji tak akan membeda-bedakan mereka semua. Tapi Jiuer sebenarnya adalah gadis kecil dari rubah surgawi ekor 9. Di mana pada dasarnya Jiuer adalah binatang peri yang terlahir sangat menawan. Jadi memang sudah menjadi sifatnya yang suka membuat orang lain cemburu. Namun setelah mendengar itu tetap saja Nona Xiao sangatlah kesal. Ternyata ia masih saja tidak percaya kalau Lord Muyun pernah hidup di masa lalu. Lagi-lagi Lord Muyun pun meyakinkan kalau Raja Peri adalah identitasnya yang sebenarnya. Di mana naga biru yang sempat mencarinya dulunya pernah ditangkap seseorang dan sisiknya hampir terkelupas. Namun setelah diselamatkan, naga itu malah secara sukarela mau menjadi tunggangan dari Lord kita. Tapi lagi-lagi tetap saja Nona Xiao tidak percaya ya lor ya. Waduh. Katanya naga biru adalah binatang dewa. Jadi Lord Muyun tak mungkin bisa menaklukkannya. Alhasil Lord Muyun pun akhirnya sadar semakin banyak wanita semakin pusing juga mengurusinya. Kemudian sebagai hadiah pernikahan, Lord Muyun memberikan Yekyu sebuah cairan dan menyuruhnya untuk segera menikmati malam pertamanya. Tapi sayangnya sesampainya di dalam kamar, Yekyu yang masih polos dan malu-malu malah sangatlah gugup ya lor ya. Bahkan wanita suci lah yang malah bermain agresif ya kan. Waduh, kumaha atuh Lord. Sementara itu di sisi lain lebih tepatnya di markas dari ras iblis, Motian salah satu pasukan iblis pun melaporkan kalau mereka sudah membuat marah banyak kekuatan di 3000 dunia kecil. Oleh sebab itulah meskipun Lord Muyun adalah rekan, takutnya di masa depan tetap akan melawan mereka. Namun ketua iblis tak terlalu memikirkan itu. Sebaliknya karena anaknya punya hubungan dengan Lord Muyun, jadi klan iblis lah yang akan menjalin hubungan baik. Tentunya karena 3000 dunia kecil ini adalah dunia kecil terbaik di masa lalu, mereka tetap akan berada di sini dulu. Apalagi untuk mendapatkan 3 harta rahasia, mereka masih membutuhkan Lord Muyun untuk bisa mendapatkannya. Kembali ke Lord Muyun tepat di atas patung dari Su Xiao, ia pun hanya bilang kalau Yekyu, murid kesayangan dari Su Xiao itu sendiri, hari ini sudah resmi menikah.
Di sana Lord Muyun benar-benar sangatlah sedih karena memang Su Xiao yang juga sudah ia anggap sebagai adik sendiri malah tak bisa menyaksikan momen berharga ini. Bahkan Lord Muyun sampai meneteskan air matanya ya lor ya. Waduh. Sampai Jiu'er Layang menghampirinya. Di sanalah Jiu'er pun akhirnya tahu kalau Su Xiao memang sepenting itu di hidup dari Lord Muyun. Bahkan di saat itu jugalah Jiu'er akhirnya mengerti ternyata sekelas Lord Muyun juga memiliki hati yang lembut. Namun belum sempat mengobrol lebih jauh, tiba-tiba langit memunculkan sebuah cahaya hijau. Lord Muyun yang melihatnya, ia pun langsung menarik Jiu'er dan bergegas menghampirinya. Sedangkan Jiu'er sendiri setelah mendengar nama dari Su Xiao, ia pun malah seperti familiar, ya kan? Namun sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah di part berikutnya akan terjadi peperangan yang besar lagi? Kita nantikan aja, ya kan? So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya lor ya. Waduh. Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.